Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bersama saya Catur Atmaji. Kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar matriks dalam matematika. Oke, apa itu matriks? Sebenarnya matriks itu pada dasarnya adalah larik dua dimensi tempat menyimpan suatu nilai. Berbagai macam nilai yang seragam di dalam satu larik dua dimensi. Kalau dalam komputer kita mengenal larik itu bisa satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan seterusnya. Kalau dalam matematika, matriks itu adalah larik dua dimensi. Dimensi baris dan kolom pada dasarnya. Kemudian, di mana kita menemukan matriks? Kalau dalam matematika, banyak sekali dimanfaatkan. Misalnya yang paling gampang adalah dia digunakan untuk merepresentasikan sistem linier atau sistem persamaan diferensial. Dalam dunia komputer, misalnya dia bisa digunakan untuk merepresentasikan suatu citra. Di mana misalnya citra dia itu dalam komputer berukuran 800 x 600, maka dia masing-masing pixel itu adalah nilai-nilai yang direpresentasikan dalam bentuk matriks, bisa dioperasikan dalam bentuk matriks. Kemudian mengenai dimensi atau ukuran dari matriks. Pada dasarnya matriks itu dia dua dimensi, dia berukuran misalnya M kali N. Nah, di sini M itu adalah barisnya, N itu adalah kolomnya. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Maka dia berukuran, ini adalah kolomnya, kemudian ini adalah barisnya, berarti dia berukuran 2 kali 3. Kemudian, nah, ketika kita simpan dalam komputer, kita tulis misalnya, biasanya kita simbolkan matriks itu dalam huruf besar. Nah, meskipun tidak harus, tapi biasanya dalam huruf besar. Dan lebih spesifik lagi, biasanya juga tebal. Meskipun ini tidak harus ya, tidak harus. Kalau saya biasanya suka seperti itu. Nah, kemudian dalam matriks, misalnya matriks A yang kita tulis ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kita sebut sebagai elemen. Nah, secara umum, suatu matriks A, dia memiliki elemen A, I, J, di mana I itu adalah baris, indeks baris, J itu adalah indeks kolom. Maaf, ini harusnya kurung siku. Nah, kalau dalam contoh yang di atas itu, maka I adalah 1, 2, J adalah 1, 2, 3. Atau secara umum, kalau dia M baris, maka dia sampai M, kolomnya N, dia sampai N. Nah, biasa dia disimbolkan seperti ini. Kemudian, itu dasar mengenai bentuk dari matriks sendiri. Isi dari matriks apa saja, terserah. Maksudnya terserah adalah dia bilangan apa boleh. Misalnya, bisa dia berbentuk bilangan real, dia berbentuk bilangan kompleks, mau khusus dia berupa bilangan, misalnya bilangan asli, dan seterusnya, tergantung keperluan kita. Misalnya kalau dalam komputer, tentu saja pixel itu hanya bernilai 0 sampai 255. Kalau misalnya yang hitam putih, maka dia adalah bilangan cacah dari 0 sampai 255. Dan seterusnya, keperluannya banyak sekali. Oke, kemudian kalau kita sudah punya matriks, apa yang kita lakukan? Nah, tentu saja karena matriks itu bagian dari matematika, bagian dari teori bilangan, dia memiliki operasi-operasi dasar. Operasi dasar dari matriks itu tentu saja yang pertama dia ada penjumlahan. Nah, kita tahu bahwa matriks itu memiliki dua dimensi, memiliki baris dan memiliki kolom. Nah, kalau kita punya dua buah matriks A dan B, kita bisa jumlahkan asal dia memiliki dimensi, dia memiliki ukuran yang sama.
ukuran dari matriks itu misalnya dia berukuran M, N, di sini juga harus M, N, sehingga dia akan sama dengan C yang dia juga M, N. Nah, penjumlahan ini dia memiliki sifat komutatif. Dia A tambah B akan sama dengan B tambah C, seperti B tambah A, seperti pada penjumlahan bilangan skalar biasa. Komutatif. Nah, berbeda halnya dengan operasi perkalian pada matriks. Perkalian dia memiliki sifat khusus. A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Dan kalau kita pada penjumlahan mengetahui bahwa dua buah matriks yang dijumlahkan itu harus memiliki ukuran yang sama, kalau pada matriks itu perkaliannya tidak ukuran sama, tapi kita langsung bisa tulis misalnya C sama dengan A kali B, maka C itu harus berukuran misalnya berukuran M kali N, B harus berukuran N kali terserah P, sehingga C akan berukuran M kali P. Nah, ini harus sama. Kita bisa gambarkan. Misalnya ini A 1,1 sampai A 1, N dan seterusnya. Di sini B 1,1 sampai B N,1. Tentu saja di sini B 1, P, B N, P. Nah, karena baris pertama ini dikalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Nah, Anda bisa tentu saja akan menghasilkan C yang berukuran M kali P. Dia tidak komutatif, karena kalau kita kalikan, misalnya kalau B kali A ini, dia akan menjadi N, P kali M, N. Di sini kalau P tidak sama dengan M, dia tidak bisa dilakukan operasi perkalian. Oke, itu mengenai perkalian, tidak komutatif, tidak bisa dibalik. Kemudian, sifat penting lain dari perkalian adalah dia distributif. Distributif itu artinya dia, misalnya kalau saya punya A kali B tambah C, maka dia bisa dilakukan operasi juga dengan distribusinya A plus B kali A plus C. Begitu juga kalau saya misalnya punya A plus B kali C, dia akan bisa didistribusikan seperti ini, karena dia kompatibel ukurannya. Yang penting dia tidak komutatif. Nah, kemudian sifat lain operasi dasar matriks, kalau yang penjumlahan sama perkalian itu adalah operasi biner yang membutuhkan dua matriks. Ada operasi unary, namanya operasi tunggal, yang kita sebut sebagai transposisi matriks. Nah, transposisi matriks ini dia akan menukar kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Kalau misalnya saya punya matriks A, itu elemennya adalah A, I, J, maka transposisi dari A, dia akan memiliki elemen A, J, I. Kalau misalnya yang atas tadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka transposisi dari matriks A yang di atas tadi, yang baris menjadi kolom, tadinya baris, nah ini menjadi kolom. Ini tadinya kolom. Ini tadinya baris pertama, baris kedua, kemudian ini adalah kolomnya. Dia berukuran 3 kali 2. Oke. Kemudian ada matriks-matriks khusus yang
harus kita ketahui. Pertama adalah mengenai matriks yang dia berdimensi khusus, berukuran khusus maksud saya, yaitu matriks persegi. Dia matriks yang berukuran n kali n, baris sama kolomnya sama. Dia merupakan matriks khusus karena dia memiliki operasi-operasi yang khusus. Dalam matriks persegi, dia bisa dicari determinannya. Determinan dari matriks persegi. Matriks yang tidak persegi, dia tidak bisa dicari determinannya. Misalnya kalau dalam matriks 2x2, nanti akan kita bahas yang dimensi lain. Misalnya A, dia berukuran berelemen A, B kali A, B, C, D, maka determinan dari A, atau bisa kita tulis A, adalah AD min BC. Oke. Itu contoh yang 2x2. Nanti coba yang lain. Kemudian matriks khusus lain, yang persegi yang lain, misalnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal. Dia matriks yang dia ada nilainya tidak 0 itu hanya boleh di diagonal dari matriks itu. Misalnya kalau dalam 3x3, misalnya 1, 0, 0, 0, ini terserah ya, 3, 0, 0, 0, 2 misalnya. Nah, yang diagonalnya ini yang boleh tidak 0, selain itu harus 0, itu matriks diagonal. Kemudian ada matriks segitiga. Segitiga atas. Artinya apa? Hanya segitiga atas dari matriks diagonal ini yang boleh memiliki nilainya tidak 0. Ini 3x3 yang ini ya. Kalau 2x2 sama saja, 4x4 dan seterusnya boleh. Saya contohkan yang 3x3 saja. Misalnya kalau ini segitiga atas artinya misalnya 1, 2, 5, 0, min 1, 3, 0, 0, 9. Begitu juga matriks segitiga bawah. Nah, dia memiliki nilai tidak 0, bolehnya hanya di segitiga bawah. Misalnya oke, segitiga di sini maksudnya adalah gambarnya segitiga seperti ini. Nah, ini segitiga kanan atas. Ini segitiga kiri bawah. Ini yang kita sebut sebagai matriks segitiga atas dan bawah. Kemudian spesial lagi untuk matriks persegi atau bentuk spesial lagi dari matriks diagonal ada yang kita sebut sebagai matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks yang dia bernilai 1, determinannya 1. Dalam contoh 3x3 dia akan seperti ini. Diagonalnya hanya bernilai 1 dan tidak yang lain. Nah, ini adalah matriks identitas berukuran 2. Biasa dia disimbolkan I. Atau kalau N dimensi, kadang dia ditulis I, N. Itu matriks identitas. Kemudian, matriks khusus lain yang tidak berbentuk persegi misalnya adalah matriks yang sebenarnya dia lari berdimensi 1, tapi karena matriks itu berdimensi 2, kita bisa kita bisa contohkan matriks yang berdimensi 1 itu kita sebut sebagai vektor yang ada nilainya dia hanya pada satu dimensi saja. Misalnya di sini ada vektor kolom. Vektor kolom itu adalah matriks yang dia memiliki satu kolom saja. Banyak baris. Misalnya 2, 5, 7. Nah, hanya satu kolom saja. Kemudian ada vektor baris. Kebalikannya dia hanya memiliki satu baris saja. Misalnya adalah 5, 7, 6. Nah, ini adalah vektor baris. Nah, ini jangan dipusingkan dengan vektor yang akan kita bahas di tempat lain, yaitu
sesuatu yang memiliki besar dan arah. Di sini kita fokus pada bentuk dari matriks khusus, yaitu berbentuk vektor kolom dan vektor baris. Oke, saya kira itu mengenai dasar-dasar dari matriks. Nanti akan kita lanjutkan mengenai determinan, kemudian nilai eigen, vektor eigen, dan seterusnya dari suatu matriks. Oke, saya kira saya cukupkan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.